Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kais Ajajin Ramadhani dengan NIM B1B1212550, kelas C Manajemen Mata Kuliah Kemaritiman. Langsung saja, teknologi dan industri kemaritiman. Teknologi bongkar muat barang di pelabuhan. Pelabuhan Batu Ampar, Batam sangat potensial dikembangkan agar dapat mendorong pertumbuhan industri dan menciptakan pasar baru. Mengingat Batam berada pada posisi strategis di Selat Malaka yang sibuk untuk memfasilitasi kapal besar itu mendistribusikan logistik. Salah satu infrastruktur yang akan dikembangkan dalam kolam dermaga akan diperdalam menjadi 12 meter di bawah permukaan laut. Di sisi lain, pelabuhan akan menerapkan aplikasi Marine Operating System atau MOS yang berimplementasi pada pelayanan kapal padu dan kapal tunda agar efisien. Kemudian di area terminal bongkar muat akan dilengkapi terminal operating system yang juga berbasis digital. Untuk mempercepat proses bongkar muat, selain pada area pelabuhan menggunakan teknologi pemindahan barang untuk masuk dari kapal, saat ini juga pelabuhan telah memiliki aplikasi untuk database tracking dan klaim asuransi. Pelabuhan logistik juga telah menerapkan teknologi informasi untuk perencanaan hingga jasa customer service. Beberapa aplikasi yang telah digunakan antara lain industri galangan kapal. Menurut catatan BPS Kepri, net ekspor non-migas Kepri selama tahun 2018 mengalami defisit sebesar 11%. Ekspor Kepri berada di angka USD 8,874 miliar, sementara impornya berada di angka 9,851 miliar. Kondisi tahun 2020 ini mengalami penurunan. Yang terdampak COVID-19 adalah bisnis angkutan laut atau penyeberangan. Industri galangan kapal selain mampu memberikan kontribusi ekonomi, juga memberikan kesempatan besar kepada masyarakat untuk dapat pekerjaan hingga ribuan pekerja. Namun yang perlu dicermati bahwa sektor industri perkapalan ini rentan terhadap permasalahan ekonomi global. Industri sektor manufaktur Kepri. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada 2016 mencapai 5,3% dan lebih banyak digerakkan oleh sektor industri, diikuti oleh sektor pertambangan, faktor konstruksi, dan faktor perdagangan. Kepulauan Riau sebenarnya lebih berpeluang untuk pengembangan industri manufaktur, namun seberapa fokusnya para pimpinan daerah terhadap potensi daerahnya. Ditambah harus konstruksi untuk mengembangkan setiap gugus pulau besar dan kecil di Kepri seperti Anambas, Natuna, Lingga, Kamirun, Bintan, Batam, dan Tanjung Pinang sebagai sentra-sentra industri baru dan juga pariwisata sesuai dengan potensi wilayahnya. Ucapnya, daerah yang saat ini sedang mengembangkan sektor unggulan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu industri pengolahan ikan selain sektor pertambangan. Industri pengolahan ikan Natuna. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada 2016 mencapai 5,3% dan lebih banyak digerakkan oleh sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan.
Ini artinya perekonomian Kepulauan Riau telah mengalami transformasi ke industri pengolahan. Salah satu aktivitas masyarakat di Kepri adalah usaha penangkapan dan pengolahan ikan di Natuna. Posisi industri kemaritiman Indonesia. Beberapa pakar dan ahli dalam berbagai forum seminar menyampaikan tentang laut dan infrastruktur transportasi kemaritiman. Dalam penjelasannya, potensi ekonomi maritim Indonesia adalah sebesar 1,33 triliun dolar per tahunnya. Hal itu juga didukung dengan posisi strategis Indonesia yang memungkinkan adanya perdagangan dunia sebesar 70% di kawasan Asia Pasifik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45% jalur perdagangan melalui alur laut Kepulauan Indonesia. Harus meningkatkan kualitas dan kinerja pelabuhan-pelabuhan untuk menunjang hal tersebut. Merencanakan Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim guna terciptanya kesejahteraan. Selama ini Indonesia kehilangan banyak sekali peluang ekonomi, lebih khusus ide poros maritim. Ini merupakan upaya dari pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan konektivitas dan ketergantungan antara pulau Indonesia. Penutup, untuk kemajuan industri dari berbagai sektor di Indonesia, sudah selayaknya pemerintah melakukan kajian bersama bahwa pentingnya kerjasama antara institusi pendidikan, industri, pemerintah, dan juga pengguna dalam membangun inovasi. Selain itu, kesiapan teknologi yang digunakan juga bergantung pada pengembangan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur yang ada. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.